Partai Garuda 11 capres dan cawapres sinten, Pak? Prabowo dan Gibran. Dengar-dengar naiknya Gibran sebagian orang mengatakan menimbulkan masalah. Ya namanya kompetisi, Baji. Menjatuhkan lawan itu pasti akan terjadi. Ini kan menyangkut Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman sebagai ketua MK tidak seharusnya dia menjadi ketua hakim. Ini syarat nepotisme. Apalagi Gibran keponakannya dan anak presiden ingin menjadi cawapres. Nggak ada, Baji, itu nepotisme. Walaupun itu keponakan ketua MK atau anak presiden, justru kalau Gibran ingin jadi cawapres, dia lebih bisa mengusulkan perubahan undang-undang supaya batasan usia 40 tahun tidak menjadikan syarat untuk jadi cawapres maupun capres. Kenyataan kan berhasil. Itu kan akhirnya keputusan MK melanggar etika, tuh, Pak. Ya justru menurut Abah nih, itu beretika. Ada dua kan, memilih dan dipilih. Memilih batas usianya kan 17 tahun. Ketika dia sudah menikah, walaupun usianya masih 15 tahun, apa dia nggak punya hak suara? Kan kenyataannya diberi hak suara. Sekarang yang dipilih kan nggak bisa hanya landasannya 40 tahun. Bisa jadi yang di usia kurang dari 40 tahun punya kemampuan. Makanya Anwar membuat keputusan tanpa merubah keputusan ketua MK yang terdahulu. Tetap batas usia 40 tahun ditambah harus pernah jadi kepala daerah. Itu adil. Itu kan seharusnya Anwar Usman tidak jadi hakim permohonan terkait keponakannya sebagai cawapres. Itu kan bisa cacat hukum. Makanya Mahkamah Kehormatan memecat Anwar Usman. Anwar Usman itu tidak dipecat dari hakim konstitusi, hanya digeser. Kalau kasusnya konkret pidana dan perdata untuk wilayah kota dan kabupaten pengadilan negeri, untuk wilayah provinsi pengadilan tinggi, untuk pusat Mahkamah Agung. Ada hubungan famili, maka diganti itu hakimnya, karena banyak, supaya tidak cacat hukum. Untuk Mahkamah Konstitusi itu lain, sudah diatur oleh undang-undang. 3 hakim diusulkan oleh Presiden, 3 hakim diusulkan oleh Mahkamah Agung, sisanya diusulkan oleh DPR. Kemudian ditetapkan ketuanya. Anwar Usman kenapa tetap mengadili? Karena ingin menunjukkan integritasnya sebagai hakim konstitusi. Keputusannya tidak mungkin cacat hukum karena bukan kasus konkret seperti pidana dan perdata. Ini kasus yang diuji undang-undang, kaitannya norma konstitusional. Terus kenapa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhi sanksi etika? Gini loh, Mbak Ji, karir hakim seluruh Indonesia Raya puncaknya sebagai hakim konstitusi. Kalau ada kasus etika, ketentuannya persidangannya harus tertutup. Kenyataannya Majelis
Kehormatan menyelenggarakan secara terbuka. Jadi nggak bisa menghukumi Mahkamah Konstitusi tidak beretika, sedangkan Majelis Kehormatannya juga tidak beretika. Terus kita gaduh masalah etika, ora masuk akal. Siap, Mbak. Lintasi khatulistiwa, membentang garis cakrawala.